Saya dulu ya. Iska, Dir, Ain, bolos. Apa nih bolos? Gak tahu, jangan katanya dia lapar. Baiklah. Langsung saja ya. Kita memulai pembelajaran tentang pengertian dinamika. Sebelumnya ada yang tahu tentang dinamika? Gak tahu. Dinamika adalah tingkah laku yang langsung mempengaruhi warga lain secara timbal balik. Ini menurut Selamat Santoso ya. Kalau dinamika menurut umum, pada umumnya dalam bentuk dinamika adalah dinamika pergerakan dalam lingkungan sosial terus menerus dan pergerakan dalam lingkungan masyarakat. Nah, ini namanya pengertian dinamika. Selanjutnya ada pun jenis-jenis dinamika. Yang pertama, dinamika sosial. Dinamika sosial adalah perilaku yang dihasilkan oleh interaksi antara individu dan kelompok. Yang kedua, dinamika kelompok. Dinamika kelompok ini adalah grup yang terdiri dari dua atau lebih tetap atau anggota memiliki hubungan psikologi yang jelas. Yang ketiga, dinamika penduduk ini adalah terjadi peristiwa kelahiran atau kematian dan perpindahan penduduk. Ada yang mau ditanyakan tentang materi-materi yang sudah Ibu sampaikan? Gak ada, Bu. Gak ada? Ya, Ibu berikan PR ya. Minggu depan dikumpulkan. Ini PR-nya. Contoh, tadi kan Ibu contoh dinamika penduduk. Itu saja yang Ibu bisa sampaikan karena Ibu mau pergi rapat ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, coba ke sekolahnya pimpin dulu. Siap berdoa mulai. Doa selesai. Baik, Ibu absen dulu. Nabil Haris, Rizka Hardianti, Muhammad Ruslan, Auhan, mana Auhan ini? Gak hadir. Kenapa? Baiklah, sebelum mulai pelajaran, ada yang masih ingat pelajaran kemarin? Ayo Bu. Ayo coba kelas
Selanjutnya dinamika. Apa sih pengertian dinamika itu menurut Anda? Menurut saya, dinamika itu adalah perilaku yang langsung mempengaruhi organ lain secara tidak. Yang lain ada yang simak? Coba balik. Ya, baik. Buka catatan bukunya halaman 30. Kita akan membahas tentang ancaman mengubah Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya ada yang tahu pengertian Pancasila? Ada yang tahu pengertian Pancasila? Tidak tahu. Baik, coba akan jelaskan. Pancasila. Tuh. Pancasila. Pancasila terdiri dari dua kata apa saja? Panca dan sila, Bu. Panca sama sila. Siapa yang tahu arti panca? Dasar. Panca. Dasar. Oh, Lima. Ingat, panca itu lima. Kalau sila? Dasar. Jadi Pancasila itu adalah dasar pedoman bertingkah laku baik bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Selanjutnya tentang ancaman mengubah Pancasila sebagai dasar negara. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, Pancasila pernah berkali-kali memperoleh ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Ancaman dari dalam. Ancaman dari dalam maupun dari luar. Sepir penumpukan. Yang dimaksud dengan ancaman dari dalam yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Coba, Nabil Haris. Coba, Nabil Haris. Ya, Bu. Apa itu ancaman dari dalam? Ancaman dari dalam itu ialah ancaman yang berada di dalam diri. Makanya jangan main-main, perhatikan ya. Kemudian ancaman dari luar. Tuhan. Ya, Lengkap. ya. Baik, ancaman merubah Pancasila sebagai dasar negara itu terbagi menjadi dua, yaitu ada dari ancaman dari dalam negeri maupun ada ancaman dari luar negeri. Nah, ancaman dari dalam negeri ini yaitu berupa perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Kemudian ancaman dari luar negeri berupa pengaruh kehidupan serta ideologi bangsa lain. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada. Saya baik bagaimana Nah, contoh ancaman dari dalam negeri itu seperti Ya. contoh tadi Munawir Hari bertanya contoh ancaman dari dalam negeri. Kita lihat dulu pengertiannya. Ancaman dari dalam negeri merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya itu tidak mengaku adanya Tuhan. Ngerti? Kemudian tidak saling menghormati satu sama lain. Ngerti?
Selanjutnya, ancaman terhadap Pancasila dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada ancaman fisik dan yang kedua ada ancaman non-fisik. Nah, ancaman fisik ini berupa tindakan-tindakan serta pemberontakan bersenjata yang berusaha menggantikan ideologi Pancasila. Sedangkan ancaman terhadap Pancasila non-fisik ini itu pengaruh dari paham atau ideologi komunisme dan kapitalisme. Kedua ajaran ini baiklah, karena waktu sudah mau habis, di sini Bu Guru akan kasih kalian PR. Guru contoh ancaman fisik dan ancaman non fisik. Dikumpulkan minggu depan harus semuanya jadi ya. Ya, sebelum kita pulang, silakan ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Ya, berdoa mulai. Doa selesai. Nah, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan berkah dan bermanfaat. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa. Silakan sholat memimpin doa. Doa mulai. Doa detik. Sebelum Pak Guru mulai pembelajaran, mari kita absen dulu ya, siapa yang sudah hadir. Jumlah ini Hadir. Siska Hati-Hati, Muslim Effendi. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Ada apa yang hadir? Ya, semoga ya bisa hadir ya. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita pada pagi hari ini tentang usaha-usaha untuk merubah Pancasila sebagai dasar negara. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang usaha-usaha untuk merubah Pancasila sebagai dasar negara. Biasanya ngapain? Pak, ya, yang nggak capek. Dulu aja. Iya. Baik, Pak Guru akan mulai dengan poin pertama. Adapun usaha. Sebagai dasar negara. Sebelum saya ke poin pertama, mungkin ada yang tahu apa itu, mungkin ada pertanyaannya tentang kampung Indonesia sebagai dasar negara. Ada yang tahu? Yang pertama itu gerakan liberalisme. Itu kapitalisme.
Ideologi yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai yang utama. Jadi liberalisme ini merupakan suatu kebebasan. Kebebasan. Poin yang kedua, gerakan sosialisme atau komunisme. Gerakan sosialisme atau komunisme. Jadi gerakan sosialisme dan komunisme ini merupakan ideologi yang berkenaan dengan filsafat, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuannya adalah menciptakan masyarakat dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama. Yang ketiga itu adalah poin ketiga, namanya gerakan pluralisme agama. Gerakan pluralisme agama ini adalah pemikiran sekelompok orang yang cenderung menentang pembaruan agama dan politik. Pluralisme adalah paham yang berjuang untuk menegakkan kembali norma-norma dan keyakinan agama tradisional. Jadi dia itu nggak mau gimana ya? Tidak mau menghilangkan norma-norma yang dulu dengan mengadakan hal-hal yang baru gitu. Dia ingin agama tradisional supaya agamanya itu tetap kayak seperti dulu, nggak ada perubahan sama sekali. Dan yang keempat itu gerakan anarkisme. Ada yang tahu gerakan anarkisme ini apa? Gerakan anarkisme ini adalah filsafat politik yang menganjurkan masyarakat tanpa negara atau sering didefinisikan sebagai lembaga sukarela. Gerakan anarkisme ini dia mengatakan semena-mena apa yang dia mau, tanpa ada pemerintahan, tanpa ada negara gitu. Dia ingin membuat suatu lembaga dengan keinginannya sendiri, tanpa ada surat seperti surat izin begitu, surat ya, tanpa ada kesepakatan dari pihak pemerintah. Dan yang terakhir, gerakan sekularisme. Gerakan sekularisme ini adalah penggerakan menuju pemisahan antara agama dan pemerintahan untuk mengurangi keterkaitan antara pemerintahan dan agama. Ini sangat sensitif untuk dibahas. Jadi saya minta pada kalian yang 5 poin ini saya jadikan PR untuk dikerjakan di rumah dengan mencari contoh-contoh gerakan liberalisme, sampai sosialisme, apa contohnya dan pengertiannya supaya kita tahu ya. Baik. Mungkin ada yang mau bertanya? Nggak ada ya. Berhubung waktu saya udah habis, mari kita tutup dengan sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan. Doa mulai.
Presiden. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dan semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi kedua orang tua, masyarakat, dan khususnya negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Ya, baik. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita sama-sama berdoa dulu. Bagi ketua kelas, silahkan pimpin doa. Ya, baik. Doa selesai. Baiklah, Ibu Guru absen dulu ya. Ya. Guru lain, Iya. Ruslan Effendi, Hadir. Munamir Haris, Fauhan. Sakit, Bu. Sakit kenapa? Demam. Baiklah, kita lanjutkan materi kita yang kemarin itu. Masih ingat apa materi kita kemarin? Orde lama. Masih orde lama? Orde Lama itu pimpinan siapa? Soeharto? Ya, sekarang. Oh, Soekarno. Ya, aku lupa. Mirip namanya. Baiklah, kita lanjut ke masa Orde Baru. Yang tahu siapa yang menjadi pemimpin pas masa Orde Baru itu? Tahu, Bu. Lupa. Belum baca buku. Nah, pas masa Orde Baru itu masa pemerintahnya Soeharto, yang dimana pas waktu itu terjadinya krisis moneter di Indonesia. Pada periode Orde Baru ini terjadi kemajuan dalam demokrasi Indonesia, yang dimana mata uang Indonesia menjadi lebih stabil, namun walaupun mengalami perkembangan kekuasaan pemerintah pada saat itu ada di presiden seutuhnya. Hal ini juga menyebabkan runtuhnya era Orde Baru dikarenakan adanya krisis moneter di tahun 1997. Dan pada Orde Baru ini pemimpin Presiden Soekarno mendapat tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa tanggal 30 September 1965. Yang dimana pemberontakan PKI tersebut membawa akibat yang teramat fatal bagi partai itu sendiri, yaitu dibubarkannya PKI dan dinyatakan sebagai organisasi yang terlarang di Indonesia. Begitu juga dengan Presiden Soekarno yang mendudukannya sebagai pemimpin besar revolusi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia. Secara pasti sedikit demi sedikit kekuasaannya berkurang, bahkan lengser dari jabatannya sebagai presiden. Setelah adanya krisis moneter ini, kondisi ekonomi negara Indonesia semakin memburuk. Yang terjadi pada saat itu
dibelanjakan dari materi pada masa Orde Baru ini? Tidak ada dulu. Baiklah, mumpung jam udah selesai, kita sama-sama tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita sama-sama berdoa. Kita Ya. semoga